warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saya M. Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini kedatangan tamu politisi, tokoh masyarakat yang juga mantan pemuda pelopor era 80-90, yaitu Pak Arhandi Tabrani SI. Selamat siang Pak Arhandi. Siang Ya. Sehat Pak ya? Sehat. Sudah lama sekali kita ketemu. Betul. Ini ketemu lagi. Ya, ketemu tapi ngobrol seperti ini. Iya. Ya. Ingat kita kenal kan tahun 80-an Pak. Benar. Artinya bukan hal yang sebentar. Benar. Persahabatan ini. Benar. Nah, saya pernah diganti dosen mobil oleh Pak Arhandi ketika jadi pemuda pelopor. Ini sejarah Pak Arhandi. Iya. Tidak bisa dilupakan. Iya. Saudara pemirsa, Pak Arhandi ini teman lama sejak 80-an. Beliau masih mengajar saat itu, dan beliau juga pernah menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR, LSM pertama di Bumi Sriwijaya ini era 80-an Pak Arhandi ya. Zaman itu. Pak Arhandi, sekarang Pak Arhandi sudah menjadi tim TKPP percepatan pembangunan di Kota Ogan Ilir, ditunjuk oleh Pemda Ogan Ilir, pernah menjadi wakil ketua DPR, mantan pemuda pelopor, tidak ada duanya saat itu di Sumatera Selatan. Memang orang terkenal Anda ini, dan saya merasa bangga Anda bisa mendatangi studio yang sederhana ini. Dan Pak Arhandi kita sekarang dipimpin oleh Bupati muda yang semangatnya cukup tinggi, energi, latar belakang pendidikannya oke. Beliau bersama Pak Panca Wijaya Akbar bersama Pak Ardani plus satu tokoh pemuda Pak Muksin. Jadi Triputra, saya mengatakan Triputra Ogan Ilir memimpin Ogan Ilir. Sudah 1 tahun mereka menjadi tampuk pemimpin di Kabupaten Ogan Ilir ini. Apa yang Pak Arhandi lihat tentang sosok tiga serangga ini? Silakan Pak Arhandi. Terima kasih Pak Syarifudin. Ya. Pertama saya terima kasih diundang ke sini. Ya. Lalu berbicara dengan Bupati Ogan Ilir. Ya. Ya, Bapak Panca Wijaya Akbar. Ya. Saya kira luar biasa Pak Bupati kita. Iya. Saya kira luar biasa. Ini orang muda yang memiliki semangat yang luar biasa tinggi. Kemudian yang memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun Ogan Ilir. Dan memiliki arah yang jelas dengan melalui visi misinya. Dan sudah beliau bumikan di Ogan Ilir ini. Ogan Ilir bangkit. Ya, itu ininya. Ya. Powernya. Benar. Ya. Jadi kalau berbicara tentang harapan Ya. saya kira Ogan Ilir ini penuh harapan. Ya. Dipimpin oleh beliau ini. Ya. Karena sampai hari ini selama 1 tahun ini beliau ini tidak pernah lelah. Ya. Dan hari ini peletakan dasar-dasar fondasi untuk menuju Ogan Ilir bangkit itu jelas. Ya. Karena dia menata organisasi pemerintahan Ogan Ilir ini begitu kokoh, begitu mendasar. Artinya sosok kepemudaannya terlihat dengan jelas ya. Sangat jelas. Ya. Sangat jelas. Jelas. Ya. Kemudian apalagi Ogan Ilir ini sebentar lagi menuju era IT ya. Era IT ini di mana sistem pemerintahan ini akan semuanya pakai IT. Pakai IT. Dan ini luar biasa. Ya. Lalu berbicara pembangunan kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial ekonomi, pembangunan kepemudaan dan lain sebagainya, saya kira sangat jelas karena beliau sering turun ke desa, sering turun ke lapangan, menghadiri berbagai acara, bahkan di hari-hari Minggu itu juga hadir. Sampai hari ini ke tempat persedekahan dan lain sebagainya itu belum berubah. Ketika dia melakukan kunjungan sholat Jumat keliling, itu menangkap aspirasi dan dia membawa beberapa opini-opini yang saya kira sangat sangat jelas menangkap aspirasi Pak Arhandi.
Kita tahu beliau dengan semangat yang muda, ditambah dengan kiri kanan beliau orang-orang senior di pemerintahan seperti Pak Ardhani dan Pak Haji Muhsin Abdullah. Sosok seperti apa nantinya Ogan Ilir 4 tahun ke depan dipimpin Pak Wijaya Akbar dan Ardhani? Ya saya kira ini pasangan yang ideal ya. Pak Ardhani orang yang memiliki pengalaman. Terutama beliau lama menjabat di Kabiro Hukum Sumatera Selatan, Pemprov Sumatera Selatan. Jadi beliau ini mengawal, membantu Pak Bupati ini di berbagai bidang, terutama bidang administrasi, kemudian di bidang hukum dan lain sebagainya. Artinya ini sangat kombinasinya luar biasa, cocok. Kemudian dibantu lagi oleh seorang sekda yang mumpuni. Artinya ini memang sejak dari dulu di Ogan Ilir, kemudian hobi berorganisasi, kemudian pengalamannya juga luar biasa lama, pembaurannya kental, dan hari ini menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Saya kira ini pasangan, jadi Triputra Triputra Ogan Ilir ini saya kira memiliki harapan yang luar biasa, akan membawa Ogan Ilir ini Ogan Ilir bangkit. Kalau kita katakan nanti Ogan Ilir karena gerbangnya untuk masuk ibu kota provinsi Sumatera Selatan, ikon seperti apa yang diharapkan untuk Ogan Ilir di bawah pemimpinan Panca Ardhani? Jadi ada banyak rencana yang sebentar lagi akan terrealisasi. Seperti Ogan Ilir ini akan akan ada pasar sentral, pasar induk besar yang akan direalisasikan, dan ini adalah ide dari Pak Bupati Pasar induk besar itu lokasi di mana, Pak? Ini sedang di mana yang strategis. Yang saya kira Pak Bupati ini tahu di mana yang akan strategis. Kemudian lagi tentang keolahragaan, di mana Pak Panca ini sebentar lagi akan melahirkan, akan membuat yang namanya sekolah olahraga berbasis pesantren. Kalau gedung olahraga sudah dimulai kabarnya? Gedung olahraga Nah itu yang sebentar lagi ada banyak yang gagasan yang akan terrealisasi dari gagasan Pak Bupati ini. Bahkan ada yang lebih menarik terakhir yang beliau gelontorkan ke masyarakat, ke publik. Mereka akan bikin perda supaya anak ingin masuk SMP itu harus pandai menulis dan baca. Jadi tahun ini tahun ajaran 2022 ini, ketika anak-anak SD akan melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama, itu adalah wajib anak-anak itu bisa membaca tulis Al-Quran. Dari SMP ke SMA ya, bukan dari SD ke SMP? Dari SD ke SMP. Dari SD ke SMP. Karena ini beliau sedang mempersiapkan segala sesuatunya melalui Kesra dan sebagainya dari hukum untuk, dan sudah siap. Artinya Diknas dengan Kesra itu sudah siap untuk meluncur. Artinya Ogan Ilir sebagai kota santri ini akan memang menjadi ikon nanti salah satu ikon, dan ini akan menjadi akan terwujud sebentar lagi akan terwujud. Bagaimana dengan peran-peran OPD yang kita harapkan ke depan? Jadi memang saya kira OPD ini banyak orang-orang muda. Banyak orang-orang muda yang memiliki semangat tinggi. Kemudian Pak Bupati ini melalui rapat bulanan beliau dengan ketemunya OPD ini, sehingga selalu digembleng supaya memiliki arah yang jelas. Dan searah dengan program Pak Bupati. Harus searah dengan program Pak Bupati, dengan visi misinya yang sudah dipetakan. Artinya para kepala OPD ini harus berinovasi harus berinovasi supaya program Pak Bupati ini cepat terarah. Jadi di samping harus selaras, Pak Bupati juga selalu meminta kepada OPD ini supaya ini juga ada inovasi sendiri, ada kreasi sendiri. Jangan semata-mata karena Pak Bupati dan sebagainya, dia harus juga memiliki inovasi dan kreasi. Itu anehnya. Berbicara ini kan tidak terlepas dari semuanya biaya kan, dana.
Ya. Ini bagaimana penggalian aset-aset untuk menambah APBD kita? Ya, saya kira Pak Bupati juga optimal. Iya, Optimal untuk itu pendapatan asli daerah ini juga digenjot supaya pendapatan asli daerah ini luar biasa. Luar biasa untuk menjadi sumber-sumber pendapatan dari daerah ini untuk membiayai pembangunan. Dan ada keuntungan di Oganilir ini juga ada support dari provinsi. Ada provinsi sehingga jalan-jalan yang menghubungkan antara jalan provinsi ke jalan provinsi antar kabupaten paling kira. Kemudian jalan negara ke jalan negara itu selalu tembus. Tembus, selalu bagus, luar biasa. Terima kasih luar biasa masyarakat Oganilir ini. Dan ini adalah bantuan dari Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Artinya juga para peran kepala-kepala OPD harus pandai berinovasi untuk menjemput bola dana-dana pusat. Saya kira begitu. Kalau tidak, artinya tidak berimbang dengan semangat Pak Bupati ini. Artinya ada peluang-peluang dana-dana yang di pusat, dana-dana di kementerian berupa dana DAP, dana lain-lain sebagainya, kemudian penanaman modal. Ke Oganilir ini memang harus proaktif. Kalau tidak proaktif, maka tidak mampu mengimbangi semangat dan keinginan motivasi Pak Bupati ini. Pak Arhandi sebagai salah seorang anggota TKPP tim percepatan pembangunan ini kira-kira tugas pokoknya seperti apa? Jadi fungsi TKPP Oganilir ini yang sudah di-SK-kan oleh Bapak Bupati itu adalah fungsi melakukan pengkoordiniran, kemudian mengkoordinasikan OPD supaya OPD ini terpacu. Kita berperan mendorong supaya pembangunan di Oganilir ini lebih cepat. Jadi kita ini bukan lembaga pengambil keputusan, bukan. Semuanya itu ada dengan Bupati. Kita hanya memicu semangat memicu semangat dan mengingatkan dan lain sebagainya. Lalu hal-hal yang kita ingatkan, kita sampaikan ke Pak Bupati. Nah, pada hari ini itu di TKPP itu lagi gencar untuk supaya tanah-tanah yang menjadi aset Kabupaten Oganilir ini, misalnya tanah perkantoran, tanah-tanah SMP, tanah-tanah SD, supaya terdata dengan jelas dan harus disertifikasi, sertifikat, karena ini merupakan aset pemerintah Kabupaten Oganilir yang mau tidak mau ini harus di legal formalkan. Pak Arhandi, kalau kita lihat SDM di TKPP ini sudah lebih dari pas menurut saya. Di sana ada mantan dua sekda, ada mantan ketua DPR, mantan wakil ketua DPR, dan orang-orang terkemuka. Artinya ini selaras dengan tiga putra, Pak Ardani, Pak Panca, dan Pak Muksin. Artinya kalau ini joinnya kokoh, berjalan dengan maksimal, pembangunan Ogan Ilir ke depan tidak akan diragukan lagi. Nah, bagaimana tentang masalah pengganggu keamanan, terutama kalau masalah narkoba di Ogan Ilir? Apa yang Pak Arhandi harapkan kepada pihak kepolisian, katakanlah? Saya kira TKPP ini luar biasa tenaga-tenaga, orang-orang yang luar biasa, berasal dari 2 orang sekda, kemudian berasal dari unsur pimpinan DPR. Saya kira ini, dan semangatnya juga luar biasa. Semangatnya luar biasa. Artinya semenjak hari pertama dilantik ini langsung bekerja dan sampai hari ini, sampai hari ini luar biasa. Nah, lalu mengenai narkoba tadi, saya kira kepolisian Oganilir ini sudah begitu optimal juga melakukan upaya pencegahan, kemudian penangkapan dan lain sebagainya juga luar biasa. Jadi mungkin ke depan juga tetap perlu digencarkan lagi. Penangkapan dan segala macam itu luar biasa menurut Pak Arhandi, tapi harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Kira-kira sudah banyak juga yang ditindaklanjuti, sehingga anak-anak muda yang kena narkoba ini banyak yang sudah ditindaklanjuti. Karena narkoba ini perusak anak bangsa, penerus ke
perjuangan negara termasuk Ogan Ilir, Ya. kota santri tentunya harus ini diimbangi. Ya. Diimbangi dengan pemberantasan perjudian, narkoba dan segala macam sehingga kota santri itu betul-betul Ya. maksimal. Ya. Pak Arhandi, di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada para OPD, kepada perangkat-perangkat elemen pemerintah daerah dan juga kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Silakan Pak Arhandi. Ya. Jadi saya kira memang tidak ada pilihan. OPD ini perlu bekerja keras, Ya. bekerja keras, bekerja cepat untuk cepat Ya. merealisasikan Ya. visi misi Pak Bupati. Pak Bupati. Ya, ya. Supaya visi misinya ini cepat terrealisasi Ya. dan semakin cepat Ogan Ilir bangkit itu terrealisasi. Semakin lebih baik Ogan Ilir ke Semakin depan. akan lebih baik. Selain dari itu juga para OPD supaya membuka keran informasi melalui media-media sehingga semuanya akan terbuka dan terpublikasi hasil-hasil pembangunan Pak Panca Ya. Wijaya Akbar. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira memang kita tidak tidak bisa menghindar dari keterbukaan. Keterbukaan. Dan memang harus kemajuan-kemajuan yang Ya. sudah dicapai itu memang perlu dipublikasikan. Ya, ya. Dipublikasikan seluas-luasnya agar masyarakat Ogan Ilir tahu Ya. apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir ini. Ya, ya. Begitu adanya. Ya, tentunya OPD harus terbuka, tapi bukan berarti harus vulgar. Iya. Tetap ada batasan. Namun tidak boleh menutup keran komunikasi Iya. dan informasi. Ya, harus begitu. Ya. Peran komunikasi silaturahmi harus terjaga baik. Harus terjaga. baik. Iya, iya. Karena itu penting. Ya, masih ada lagi? Saya kira begitu. Ya, Pak Saifuddin, saya terima kasih diundang sini. Ya. Mungkin lain kesempatan kalau memang ini saya akan hadir lagi ya. di sini. Ya, terima kasih Pak Arhandi, luar biasa pendapat tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh politisi yang berbicara di depan kamera kita hari ini. Insya Allah ini akan menjadi support, menjadi masukan untuk Bupati Panca Wijaya Akbar terus musim dan OPD-PD untuk berbuat lebih baik membangun Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.